Saudara, hari ini kita akan membahas tentang pengadilan-pengadilan di masa datang. Menurut eskatologi, tentu saya ingatkan sekali lagi dan kembali saya ingatkan bahwa ini dari sudut pandang premilenialisme dan pre-tribulation ya. Saya tidak membahas dari sudut pandang yang lain. Kita akan bersama-sama lihat. Pertama, pengadilan orang percaya ini yang akan kita bahas. Namun kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengadilan-pengadilan di masa datang, dan saya akan menjelaskan secara spesifik atau khusus tentang pengadilan orang percaya. Kita akan melihat pengadilan-pengadilan di masa datang. Ada suatu ketika di masa datang di mana semua orang akan dihakimi oleh Allah. Pemazmur menubuatkan, Mazmur 96 ayat 13. Katakan di situ, ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian juga tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Walvoord berkata, ini Walvoord adalah teolog, penulis buku. Beliau, atau yang lebih dikenal dengan John Walvoord, itu yang menulis buku Things to Come. Silakan bisa membaca buku itu dan memang sangat tebal. Beliau salah satu penggagas dan beliau salah satu penganut premil dan pretribulasi. Beliau berkata, dalam sejarah doktrin, orang telah berusaha menggabungkan semua penghakiman akhir ke dalam satu penghakiman besar. Namun jika kita meneliti seluruh teks Alkitab mengenai pokok ini secara seksama, nampak jelas bahwa kesimpulan demikian tidak sesuai dengan pernyataan firman Allah. Memang benar bahwa Kristus adalah satu-satunya hakim atas semua orang dan dalam semua pengadilan. Tetapi substansi, waktu, dan tujuan setiap peradilan itu berbeda pada setiap kelompok. Berdasarkan catatan Alkitab, terdapat 5 macam pengadilan. Kelimanya adalah pengadilan terhadap orang-orang percaya yang akan kita bahas setelah ini. Yang kedua, pengadilan terhadap Israel. Yang keempat, pengadilan terhadap bangsa-bangsa. Yang kelima, pengadilan terhadap para malaikat yang jatuh. Dan yang kelima, pengadilan di tahta putih besar. Kita akan masuk di dalam pengadilan orang-orang percaya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dinyatakan bahwa orang percaya akan dibawa sesudah pengangkatan gereja ke depan kursi pengadilan atau bema Kristus. Ini sudah saya bahas di video waktu lalu. Pengadilan ini hanya berlaku bagi orang percaya saja. Orang yang percaya berarti dia yang mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini yang disebut orang percaya atau gereja. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab itu semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Ada 3 lukisan yang saya sudah bahas di video lalu, namun saya sedikit mengulang supaya kita tetap mengingatnya. Ada 3 lukisan dalam Perjanjian Baru yang menyatakan prinsip pengadilan itu. Pertama, lukisan pengadilan untuk menyatakan sebagai pertanggungan jawab kepada Allah. Ini dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 14 ayat 12. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawaban terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Kedua, lukisan gedung yang digunakan untuk menyatakan prinsip penilaian di dalam pengadilan. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Yang menjadi fondasi bangunan itu ialah Yesus Kristus, penyelamat orang-orang beriman, dan mereka harus membangun di atas fondasi itu. Ayat 11. Akan ada pengujian dengan api yang akhirnya membuktikan corak pekerjaan tiap anak Tuhan. Mereka yang perbuatannya tetap akan menerima pahala tersebut, sedangkan mereka yang perbuatan atau pekerjaannya hangus dimakan api, pastilah kehilangan pahalanya. Ayat 13. Meskipun tetap selamat oleh karena mereka merupakan anak-anak Allah. Ayat 14 sampai 15 di 1 Korintus 3 tadi. Itulah sebabnya pembangunan harus menggunakan bahan atau materi yang terbaik seperti emas, perak, dan batu permata. Ini berarti harus berkualitas tinggi, dibungkus dengan kemuliaan Allah, dan kuantitasnya juga harus baik. Janganlah sekiranya materi yang digunakan terbuat dari kayu, rumput kering, atau jerami, yakni hal-hal yang mudah dimakan api. Perbuatan orang Kristen haruslah ditinjau dari segi keabadiannya atau yang bernilai kekal. Jelas bahwa substansi pengadilan itu ditunjukkan untuk menilai dedikasi Kristiani orang percaya. Apakah ia telah melayani dengan mutu terbaik, dengan emas, perak, dan batu permata, atau asal-asalan dengan kayu, rumput, dan jerami. Tetapi dasar atau fondasi dari semua bangunan itu adalah Yesus Kristus sendiri. 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 15 dikatakan, ada bagian di sana, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, lukisan pertandingan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Dua pertandingan yang digunakan sebagai lukisan di sini adalah perlombaan atletik lari dan pertandingan tinju. Dalam pertandingan itu ada piala yang diperebutkan. Piala kemenangan itu tidak datang dengan sendirinya, sebab untuk memperolehnya diperlukan disiplin yang tinggi dan pengendalian diri, agar tidak bergerak ke arah yang tanpa tujuan, yang akan menghabiskan tenaga dan potensi, namun kalah total. Selanjutnya kita akan melihat waktu pengadilan orang percaya. Pengadilan orang percaya terjadi baru sesudah gereja diangkat dari dunia atau rapture. Ingat, saya sudah bahas di video lalu. Dukungan pernyataan ini ialah Lukas pasal 14 ayat 14. Menghubungkan pemberian pahala dengan kebangkitan, di mana orang-orang yang percaya terjadi pada pengangkatan gereja, yaitu rapture, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Lalu menurut 1 Korintus 4 ayat 5 dan 2 Timotius 4 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 12, pemberian pahala-pahala itu dihubungkan dengan hari itu. Maksudnya hari pengangkatan gereja atau rapture. Jadi sebelum memasuki prosesi pernikahan dan perjamuan pesta anak domba Allah, setiap orang percaya terlebih dahulu berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Jika pekerjaannya tahan uji dari api yang menghanguskan itu, maka ia akan mendapat pahala. Tapi jika pekerjaannya terbakar habis, ia tidak mendapat apa-apa alias rugi, meskipun tetap selamat, seperti ditarik dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 14-15. Kita melihat tempatnya. Peristiwa pengadilan terhadap orang percaya ini tentunya terjadi di hadirat Tuhan di sorga. Ini selaras dengan pernyataan firman Tuhan.
bahwa kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dan bahwa Allah yang telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1. Setelah kita diangkat, Kristus akan membawa kita ke sorga untuk dihakimi, dan selanjutnya dibawa masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Jadi pengadilan terhadap orang percaya tersebut akan terjadi di sorga, bukan di bumi. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa rapture yang kita bahas lalu. Hakimnya, menurut 2 Korintus 5 ayat 10, menjelaskan bahwa pengadilan atau pemeriksaan ini dilakukan di hadirat Anak Allah oleh Kristus sendiri. Rasul Yohanes telah memberitahukan hal tersebut sebagaimana dicatat dalam Yohanes 5 ayat 22 yang menyatakan bahwa semua pengadilan telah diserahkan ke tangan Sang Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan permuliaan anak oleh Bapa. Roma pasal 14 ayat 10-11. Yesus Kristus Anak Allah adalah satu-satunya hakim dalam pengadilan tersebut. Umat yang diadili. 2 Korintus 5 ayat 1-19 sebenarnya membicarakan tentang rumah kekal di sorga. Nasihat praktis untuk mengantisipasi rumah Tuhan itu ditunjukkan kepada jemaat Tuhan. Karena hanya umat Tuhan yang akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ini berarti pengadilan Kristus itu nantinya ditunjukkan hanya bagi gereja Tuhan saja. Orang-orang yang tidak percaya Kristus tidak masuk dalam pengadilan ini. Karena mereka tidak akan masuk ke dalam rumah kekal itu. Jadi umat yang diadili adalah gereja Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita akan melanjutkan, kita akan melihat dasar pengadilan. Tentu semua pengadilan ada dasarnya. Apa dasar pengadilan ini? Isu di sini tidak berhubungan dengan sesat tidaknya seseorang. Keselamatan tidak dipersoalkan lagi di sini. Sekali lagi saya ulangi, keselamatan tidak dipersoalkan di sini. Karena itu sudah dijamin dikala seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Roma 8 ayat 1, Yohanes 5 ayat 24, 1 Yohanes 4 ayat 17. Menurut Ibrani 10 ayat 7, Allah tak mengingat lagi dosa mereka. Menurut 2 Korintus 5 ayat 10, pengadilan Kristus ini lebih berarti menyatakan artinya. Pengadilan ini bermaksud menyatakan motif atau karakter semestinya dari seorang lepas seorang. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kata jahat yang menjelaskan perbuatan orang beriman bukanlah kata biasa seperti kakos yang mengandung pengertian etika atau moral jahat. Kata yang dipakai ialah paulos yang artinya buruk. Dalam artian tidak berguna, trench. Jadi pengadilan ini didasarkan pada apa yang dapat diterima atau berguna dan apa yang tidak berguna atau sia-sia. Tujuannya bukan menghukum, tetapi untuk memberi pahala atau mahkota. Yang terakhir kita akan melihat hasil pengadilan itu. Berdasarkan 1 Korintus 3 ayat 14-15, ada dua akibat dari pengadilan Kristus untuk orang percaya, yakni penerimaan pahala atau kehilangan pahala. Bagi mereka yang pekerjaannya tak hancur oleh ujian api, akan diberikan pahala. Ada 4 aspek yang dihubungkan dengan pahala ini. Pertama, bagi mereka yang mengalahkan nafsu daging, manusia lamanya, maka akan diberikan mahkota yang tak dapat binasa. 1 Korintus 9 ayat 25.
Kedua, bagi mereka yang tahan uji, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Ketiga, mahkota sukacita diberikan kepada para pemenang jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Keempat, mahkota kebenaran akan diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangannya yang kedua kali. 2 Timotius 4 ayat 8. Kehilangan pahala akan terjadi bagi mereka yang gagal melewati pengadilan ini. Rasul Paulus menyatakan ketakutannya akan kehilangan mahkota ini dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Perkara yang dilakukan di dalam nafsu daging dan bagi kemuliaan daging, manusia akan ditolak. Hal yang menentukan apakah pekerjaan itu berguna atau tidak berguna ialah api. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi pekerjaan yang diperiksa bukannya karakter luar, tapi karakter dalam dan motivasi. Apakah dasarnya rapuh atau kokoh? Singkatnya, pengadilan Kristus ini akan menilai kualitas kehidupan dan pelayanan, motivasinya, dan metode. Pahala yang diberikan kepada para pemenang disebut Stepanos. Ini berhubungan dengan kehormatan dan keagungan yang diberikan kepada pemenang. Dalam pemerintahan dengan Kristus, Kristus memakai mahkota raja, dan kita memakai mahkota pemenang atau Stepanos. Berdasarkan Matius 13 ayat 43, 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 41, 49 dan Daniel 12 ayat 3. Pahala memiliki kaitan dengan terang dan cahaya. Artinya pahala ini menggambarkan kapasitas seseorang dalam menyatakan kemuliaan bagi Allah. Makin besar pahala, makin besar kemampuan mencahayakan kepujian bagi Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Wahyu 4 ayat 10 menunjukkan bahwa mahkota-mahkota diletakkan di kaki raja supaya kita memuliakannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu pasal 4 ayat 10. Demikian untuk pembahasan kita tentang pengadilan orang percaya. Sampai bertemu di pengadilan berikutnya. Kita akan membahas tentang pengadilan Israel. Tuhan menolong kita. Amin.